Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan di hari ini, saya akan memaparkan hasil dari tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah ekonometrika, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Primadi Prasetyo, SE, MSAK, disusun oleh Intan Trinanda. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai penanganan data ekonometrika dan analisis lanjutan dalam regresi linier, di mana pembahasan pertama yaitu mengenai transformasi in, yang kedua perbedaan, yang ketiga model laju pertumbuhan, yang keempat skala dan unit pengukuran, yang kelima pemilihan bentuk fungsional, yang keenam perbandingan R2 atau disebut juga dengan R kuadrat. Penjelasan materi pertama mengenai transformasi in. Transformasi ini dilakukan dengan membalik nilai asli, yaitu dengan rumus 1 dibagi variabel. Dalam Excel rumusnya adalah sama dengan 1 dibagi atau garis miring var. Contohnya nilai asli minus 1,4. Maka nilai transformasi 1 dibagi minus 1,4 sama dengan minus 0,714. Apabila data Anda ada nilai 0, maka tambahkan dengan konstanta, misal sama dengan 1 dibagi buka kurung var tambah 1 tutup kurung. Pembahasan yang kedua mengenai perbedaan. Dalam transformasi terdapat beberapa perbedaan. Salah satu contohnya seperti transformasi data. Transformasi ini merupakan data yang ditampilkan pada laporan Anda tetap data aslinya. Sedangkan data transformasi hanya untuk membuat data asli memenuhi asumsi-asumsi ragam. Rumus transformasi data atau transformasi jenis ini disebut juga dengan istilah transformasi akar kuadrat. Transformasi akar digunakan apabila data Anda tidak memenuhi asumsi kehomogenan ragam. Dengan kata lain, transformasi akar berfungsi untuk membuat ragam menjadi homogen. Jika X adalah data asli Anda, maka X tanda kutip atas atau X aksen adalah data hasil transformasi Anda. Jadi X sama dengan X kuadrat atau tanda kutip atas. Pembahasan yang ketiga yaitu model laju pertumbuhan atau regresi linier model laju pertumbuhan jenuh. Regresi linier model laju pertumbuhan jenuh merupakan salah satu terapan dari regresi linier. Regresi linier model ini dapat digambarkan juga dalam bentuk grafik berikut contohnya. Nah, pada gambar 0.1 itu dapat dikatakan sebagai contoh dari model laju pertumbuhan. Regresi linier model eksponensial memiliki bentuk persamaannya, yaitu Z sama dengan buka kurung B0 dikali T tutup kurung dibagi buka kurung B T tambah T tutup kurung. Untuk mendapatkan persamaan tersebut dapat dicari dengan mencarinya lewat persamaan berikut. Y sama dengan A0 ditambah A1 X, di mana Y sama dengan 1 dibagi Z,
A0 sama dengan 1 dibagi B0, A1 sama dengan B1 dibagi B0, dan X sama dengan 1 dibagi T. Yang keempat yaitu mengenai skala dan unit pengukuran dalam skala. Pengukuran statistik terdapat 4 macam skala pengukuran, yaitu skala ordinal, skala nominal, skala interval, dan skala rasio. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal adalah skala yang semata-mata hanya untuk memberikan indeks atau nama saja yang tidak mempunyai makna yang lain. Contohnya pada gambar berikut. Keterangannya, kode 1 sampai dengan 4A semata-mata hanyalah untuk memberi tanda saja dan tidak dapat dipergunakan sebagai perbandingan antara satu data dengan data lain. Kode tersebut dapat saling ditukarkan sesuai dengan keinginan penelitian atau menjadi alternatif B tanpa mempengaruhi apapun. Yang kedua, skala ordinal. Skala ini merupakan skala ranking, di mana kode yang diberikan memberikan urutan tertentu pada data, tetapi tidak menunjukkan selisih yang sama dan tidak ada nol mutlak. Contoh dapat dilihat pada gambar berikut ini. Skala kecantikan A tersebut menunjukkan bahwa Yuni paling cantik atau dengan skor tertinggi 4 dan Astuti yang paling tidak cantik dengan skor terendah yaitu 1. Akan tetapi, tidak dapat dikatakan bahwa Yuni adalah 4 kali lebih cantik dari Astuti. Skor yang paling tinggi hanya untuk menunjukkan skala pengukuran yang lebih tinggi, tetapi tidak menunjukkan kelipatan. Selain itu, selisih kecantikan antara Yuni dan Desi tidak sama dengan selisih kecantikan antara Desi dan Ika, meskipun keduanya mempunyai selisih yang sama dengan 1. Skala kecantikan pada A dapat diganti dengan skala kecantikan B tanpa mempengaruhi hasil penelitian. Skala nominal dan skala ordinal biasanya mempergunakan analisis statistik non-parametrik. Contoh, korelasi kendali, korelasi range Spearman, chi-square, dan lain-lain. Yang ketiga, skala interval. Skala pengukuran ini yang mempunyai selisih sama dengan antara satu pengukuran dan pengukuran yang lain, tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Contohnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai A setara dengan 4, B setara dengan 3, C setara dengan 2, dan D setara dengan 1. Selisih antara nilai A dan B sama dengan selisih antara B dan C, dan juga sama persis dengan selisih antara C dan D. Akan tetapi, tidak boleh dikatakan bahwa Yuni adalah 4 kali lebih pintar dibandingkan Astuti, atau Ika 2 kali lebih pintar dari Astuti. Meskipun selisihnya sama, tetapi tidak mempunyai nilai nol mutlak. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio ini adalah skala pengukuran yang tinggi di mana selisih tiap pengukuran adalah sama dan mempunyai non mutlak. Contohnya pada gambar tersebut. Tabel tersebut
adalah menggunakan skala rasio, artinya setiap satuan pengukuran mempunyai satuan yang sama dan mampu mencerminkan kelipatan antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Sebagai contoh, Yuni mempunyai berat badan 2 kali lipat berat Astuti. Atau Desi mempunyai tinggi badan 14,29% lebih tinggi daripada Astuti. Skala pengukuran interval dan rasio biasanya dikenal alat statistik parametrik. Yang kelima yaitu membahas tentang pemilihan bentuk fungsional. Terdapat beberapa bentuk fungsional dalam model regresi, namun pada bagian ini hanya akan dijelaskan 4 jenis bentuk-bentuk fungsional dari model regresi, yaitu pertama, model log-log. Model log-log atau sering juga disebut model double log atau model elastisitas konstan adalah salah satu hasil transformasi dari suatu model tidak linier menjadi model linier dengan cara membuat model dalam bentuk logaritma. Untuk mempermudah pemahaman kita, akan digunakan pendekatan empiris untuk menjabarkan proses transformasi. Menurut suatu teori ekonomi, hubungan antara kualitas yang dimana diminta dan harga suatu komoditas mempunyai bentuk sebagai berikut, yaitu YT sama dengan delta 0 dikali delta 1 X X, yang mana Y sama dengan permintaan komoditas, X sama dengan harga komoditas, B0 atau B1 sama dengan parameter, U sama dengan error. Model log-log memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan model linier. Salah satu keunggulan model tersebut terdapat pada koefisien slope delta 2. Dalam model in, Y sama dengan delta 1 ditambah delta 2 in X. Sebab nilai koefisien slope tersebut sesungguhnya merupakan ukuran elastisitas Y terhadap X, atau dengan kata lain, koefisien slope merupakan tingkat perubahan pada variabel Y atau dalam persen. Bila terjadi perubahan pada variabel X atau dalam persen, untuk kasus di atas, di mana Y menyatakan permintaan dan X menyatakan harga, maka B2 merupakan elastisitas harga dari permintaan. Yang kedua, model semi-log. Prinsip model ini sama dengan log-log, yaitu merupakan hasil transformasi dari model linier dari model yang tidak linier. Bedanya, kalau pada model log-log, transformasi dilakukan terhadap semua data variabel, baik variabel terikat maupun variabel bebas. Sedangkan model semi-log, data yang ditransformasi hanya salah satu dari variabel terikat atau X atau variabel bebas. Semi-log-log di atas terdiri atas dua jenis model, antara lain yaitu satu, model log-in, yaitu suatu model di mana variabel Y dalam bentuk logaritma sedangkan variabel X berbentuk linier. Yang kedua, model lin-log, yaitu suatu model di mana variabel Y dalam bentuk linier sedangkan variabel X berbentuk logaritma.
model double log. Misalnya persamaan Y sama dengan delta 0 ditambah delta 1 dikali I 2. Dapat digolongkan sebagai regresi linier karena parameternya atau B1 bersifat linier meskipun variabelnya atau X I2 tidak bersifat linier. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikembangkan berbagai bentuk fungsional model regresi. Bentuk pertama yang akan kita bahas dalam tulisan ini adalah model double log. Sebagai berikut misalnya suatu model YI sama dengan beta 0 X I beta 1 E UI. Model tersebut adalah terlihat tidak linear dalam parameter, tetapi secara intrinsik bisa dibuat linear dengan transformasi sebagai berikut. IN YI sama dengan IN beta 0 ditambah BI IN XI ditambah UI. IN logaritma natural. Logaritma dengan bilangan dasar E sama dengan 2,71828. Jika delta sama dengan IN beta 0, YI kuadrat sama dengan IN YI dan XI sama dengan IN XI. Persamaan tersebut dapat dituliskan kembali menjadi YI kuadrat sama dengan U tambah B1 X1 tambah UI. Yang terakhir mengenai perbandingan R2 atau disebut juga dengan R kuadrat. Determinasi R kuadrat atau biasa disimbolkan dengan R2 yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen X, terdapat variabel terikat atau variabel dependen Y. Atau dengan kata lain, nilai koefisien determinasi atau R2 ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan bersama-sama terhadap variabel Y. Berikutnya yaitu mengenai contoh makna R2 dalam regresi linier. Sebagai contoh, kita dapat mengukur berapa besar persen pengaruh yang diberikan variabel motivasi X1 dan variabel minat atau ditandai dengan X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi atau Y. Namun sebelum itu kita perlu melihat terlebih dahulu apakah ada pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap prestasi Y. Adapun hasil analisis regresi linier berganda atau uji F dapat kita lihat pada gambar tabel di bawah halaman sebagai berikut. Nah, di halaman ini terdapat tabel yang berjudul ANOVA. Berdasarkan tabel output atau tabel ANOVA tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi atau dapat disebut juga dengan nilai sig dalam uji F adalah sebesar 0,000 karena sig 0,000 lebih besar dari 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan
Dalam uji F, dapat disimpulkan bahwa motivasi atau X1, minat atau X2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi Y atau berarti signifikan. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linier berganda. Nah, itulah tadi hasil dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum.